Oke, minggu ini saya dan Bu Opi Bu Opi akan join juga. Beliau masih ada kegiatan di PPG. Hari ini presentasi ya kelompok satu untuk mata kuliah Teknologi Digital Pembelajaran. Nanti saya juga akan memaparkan materi dan beberapa contoh. Hari ini temanya terkait ini ya, apa platform dan aplikasi digital pembelajaran ya. Benar Kiji? Yang kelompok satu siapa aja? Benar, Bu. Platform dan aplikasi pembelajaran digital. Oke, nanti seperti biasa kalian presentasi kelompok satu, nanti yang lain diskusi ya, tanya jawab. Syukur-syukur kalau ada case tadi juga boleh. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nanti ada penguatan dari saya dan Bu Opi. Saya akan menyampaikan materi juga dan beberapa contoh terkait beberapa aplikasi digital yang teman-teman bisa gunakan nantinya ketika teman-teman PKM ataupun ketika teman-teman jadi guru. Oke, silakan langsung saja diambil alih untuk kelompok satu. Ayo yang kelompok satu, belum siapkah? Sebentar, Bu. Oke. Share screen sebentar. Ya. Sebentar ya, Ibu. Ada kendala. Mungkin nanti aku minta tolong Kiji buat share screen. Oh ya, boleh dikirim aja ke Kiki. Ini jadinya Imelda yang share screen atau gua aja? Email udah bisa, Mel. Oke, baik. Ya udah nggak jadi deh. Makasih. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Eh, yang terhormat, Ibu Dr. Marsofiati SPD MPD dan Ibu Eka Dwintari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Digital Pendidikan. Sebelumnya, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai platform dan aplikasi pembelajaran digital. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, dari kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota. Boleh di next? Oke, yang pertama itu ada Alia Rahma, yang kedua ada Imelda Bekai,
Yang ketiga ada Tia Atika, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Zana Shanti. Boleh di next? Selanjutnya, materi yang akan kita bahas itu, yang pertama ada pengertian platform dan aplikasi pembelajaran digital. Yang kedua, penggunaan LMS dalam pendidikan. Yang ketiga, ada aplikasi dan perangkat lunak pendukung pembelajaran. Dan yang terakhir, ada pengelolaan kelas digital dan e-learning. Oke, untuk masuk ke pembahasan yang pertama, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada materi pertama yaitu pengertian platform. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, platform memiliki arti rencana kerja atau program. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary, platform merupakan cara untuk memberitahu publik mengenai pendapat atau pemikiran. Jadi dalam dunia teknologi informasi, platform mengacu pada suatu sistem atau fondasi yang menyediakan lingkungan dan infrastruktur bagi pengembangan dan pelaksanaan aplikasi, layanan, atau produk tertentu. Platform menyediakan berbagai komponen dan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh para pengembang untuk membangun aplikasi atau layanan mereka tanpa harus membangun semuanya dari awal. Di dalam platform ini, berbagai alat dan sumber daya disediakan untuk mendukung proses pendidikan, seperti pengelolaan kursus, bahan ajar, komunikasi antar peserta, dan penilaian. Platform ini biasanya mendukung berbagai kegiatan seperti penyampaian materi, diskusi, kolaborasi, ujian, dan lainnya. Contoh platform pada pembelajaran digital termasuk Google Classroom, Edmodo, Moodle, dan Canvas. Selanjutnya di sini ada pengertian aplikasi pembelajaran digital. Jadi aplikasi pembelajaran digital adalah perangkat lunak atau aplikasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi proses belajar mengajar melalui perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau komputer. Aplikasi ini seringkali memiliki fungsi spesifik seperti memberikan akses ke materi pelajaran, latihan soal, video pembelajaran, atau alat untuk mengukur kemajuan pelajar. Beberapa aplikasi juga memungkinkan interaksi antar pengajar dan siswa. Contoh aplikasi pembelajaran digital adalah Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan lainnya. Jadi singkatnya, platform lebih luas dan mencakup sistem yang lebih kompleks, sedangkan aplikasi biasanya memiliki fokus yang lebih spesifik pada fitur atau fungsi tertentu dalam proses belajar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada penggunaan LMS dalam pendidikan. Learning Management System atau LMS adalah sistem daring yang diaplikasikan untuk mengelola kelas daring seperti menyediakan materi dan evaluasi, memeriksa kemajuan yang dicapai siswa dalam mengerjakan materi dan ujian, berinteraksi secara audio visual dengan siswa. Melalui LMS tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga aktif melakukan pengamatan, demonstrasi, dan sebagainya. Penyajian dalam menggunakan LMS dapat lebih interaktif dan informasi dapat diperoleh dengan cepat, meskipun tidak dapat dilakukan di kelas, melainkan dapat dilakukan secara online. Selain penyampaian dalam bentuk teks, sistem LMS juga memiliki forum diskusi dan juga dapat memberikan nilai, tugas, dan pengumuman kepada peserta didik. Kemudian tujuan LMS adalah membantu siswa dan guru mengakses sumber informasi pendidikan dengan mudah. Dengan penggunaan LMS, instruktur dapat melacak siswa dan siswa yang terdaftar dalam kursus sebagai materi pembelajaran dan membuat forum untuk mendiskusikan ide, tugas, dan meninjau pekerjaan tugas, memberikan umpan balik, dan berbagi pengetahuan. Singkatnya, LMS adalah tempat bagi para pendidik, guru, ataupun dosen untuk memantau dan mendorong kemajuan siswa. Boleh di next. Kemudian terdapat manfaat Learning Management System atau LMS. Yang pertama itu ketersediaan waktu dan tempat. LMS memungkinkan pembelajaran dengan mudah, menyediakan lingkungan belajar di mana siswa belajar kapan saja, di mana saja, tanpa terikat pada aplikasi atau lokasi tertentu. Hal ini memberi siswa kesempatan untuk mengatur waktu belajar mereka seputar aktivitas duniawi dan lainnya. Yang kedua itu ada kontrol dan proses pembelajaran.
LMS memberi siswa kendali penuh atas proses pembelajaran. Mereka dapat memutuskan kapan memulai dan menghentikan sesi belajar, serta menentukan urutan materi dan bagian yang ingin mereka pelajari terlebih dahulu. Jika siswa mengalami kesulitan, mereka dapat fokus pada bidang yang memerlukan perhatian lebih. Yang ketiga, ada efisiensi biaya. Penggunaan LMS dapat mengurangi berbagai biaya seperti transportasi ke lokasi atau akomodasi studi atau hingga biaya penggunaan ruang fisik dan ruang kelas. Semua materi online sehingga siswa tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Yang keempat, pengulangan materi. LMS memungkinkan siswa mengulangi informasi sesering yang diperlukan hingga mereka memahami materi pembelajaran. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri tanpa tekanan waktu. Boleh di next. Kemudian ada kekurangan dari Learning Management System atau LMS. Yang pertama itu kurangnya interaksi yang baik. LMS dapat mengurangi interaksi langsung, juga dapat mengurangi kesempatan untuk berdiskusi secara real time dan bertukar ide, sehingga dapat menghambat proses pembelajaran kolaboratif. Yang kedua, mengabaikan aspek akademik dan sosial. Pembelajaran melalui LMS lebih fokus pada aspek akademik, namun mengabaikan aspek sosial seperti bekerja sama, diskusi tatap muka, dan pengembangan keterampilan interpersonal. Hal ini dapat mengurangi keseluruhan pengalaman belajar yang paling baik dicapai di lingkungan pendidikan tradisional. Yang ketiga, pembelajaran lebih berorientasi pada pengetahuan. LMS seringkali berorientasi pada keterampilan teknis dan praktis atau pengetahuan daripada pengembangan pemikiran kritis dan pemikiran mendalam. Ini merupakan aspek penting dalam pendidikan formal. Hal ini memungkinkan pembelajaran untuk fokus pada aspek fungsional daripada menciptakan gambaran dan pemahaman umum. Yang keempat, mengubah peran guru. Dalam LMS, guru atau siswa yang sebelumnya terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional harus beradaptasi dengan teknologi pembelajaran berbasis IT. Tidak semua pendidik mempunyai keterampilan atau persiapan khusus untuk menggunakan LMS secara efektif, sehingga memengaruhi kualitas pengajaran. Yang kelima, terdapat motivasi belajar rendah. Siswa yang tidak termotivasi belajar akan menghadapi masalah atau tidak akan belajar melalui LMS mencapai otonomi dan pembelajaran yang diperlukan dalam LMS bisa jadi sulit bagi para pelajar yang kurang termotivasi. Kemudian, keterbatasan akses internet. Tidak semua daerah, terutama daerah pedesaan atau daerah terpencil, memiliki akses internet yang memadai. Ini merupakan masalah besar dalam implementasi LMS karena sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Kemudian yang ketujuh, kurangnya tenaga kerja yang terampil di bidang TIK. Banyak guru yang kurang memiliki keterampilan dalam menggunakan internet dan teknologi pembelajaran digital. Keterbatasan ini dapat menghambat penerapan LMS, terutama di lingkungan pendidikan yang belum berpengalaman secara teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada aplikasi dan perangkat lunak pendukung pembelajaran. Dalam era digital yang semakin maju, berbagai aplikasi dan perangkat lunak pendukung pembelajaran telah dikembangkan untuk memudahkan proses belajar mengajar. Aplikasi dan perangkat lunak pendukung pembelajaran terdiri dari berbagai macam platform yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar. Beberapa di antaranya yaitu Learning Management System seperti yang pertama yaitu ada Google Classroom. Google Classroom merupakan aplikasi yang sangat sering digunakan saat berlangsungnya pembelajaran daring. Aplikasi ini dapat membantu pendidik dan peserta didik terhubung secara online dan tentunya aplikasi Google Classroom juga dapat membantu dalam proses pembelajaran agar lebih mudah dan efisien. Pendidik bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat kelas virtual, memberikan pekerjaan, mengumpulkan pekerjaan, dan berkomunikasi dengan peserta didik. Fitur-fitur yang diberikan oleh aplikasi ini tentunya sangat membantu pendidik seperti adanya fitur penyajian materi pelajaran, pengiriman sumber daya, dan umpan balik kepada peserta didik yang tentunya sangat efektif dalam meningkatkan kemudahan dalam proses belajar.
Yang kedua yaitu ada Edmodo. Edmodo merupakan platform pembelajaran digital yang dibuat untuk mendukung proses belajar mengajar dalam dunia virtual. Platform ini tentunya menyatukan fitur-fitur jejaring sosial dengan sistem pembelajaran atau LMS, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kolaboratif. Platform pembelajaran digital ini juga membantu menciptakan dunia belajar yang terkoneksi dan interaktif, serta memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih baik antara pendidik, peserta didik, bahkan orang tua. Banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan pada platform pembelajaran digital ini seperti adanya kelas virtual, memberikan pekerjaan, memberikan kuis, ada ruang diskusi juga, terdapat perpustakaan digital sebagai sumber daya para peserta didik, dan dapat diakses melalui web browser atau melalui aplikasi mobile. Tentunya dengan fitur-fitur yang tersedia tersebut, Edmodo menjadi platform yang sangat efektif untuk mendukung pembelajaran campuran serta pembelajaran jarak jauh dan juga meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, balik di next. Selanjutnya juga terdapat aplikasi konferensi video yang juga dapat membantu kemudahan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada Zoom. Zoom merupakan platform komunikasi video yang sudah digunakan sebagai alat pembelajaran digital. Meskipun sebelumnya Zoom ini dirancang sebagai platform konferensi video untuk bisnis. Zoom menyediakan dunia virtual yang membentuk interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik melalui video, audio, dan fitur berbagi layar atau share screen. Nah, Zoom ini memiliki banyak sekali fitur-fitur yang dapat memudahkan dalam pembelajaran seperti adanya papan tulis, sehingga pendidik bisa menjelaskan secara visual. Terdapat breakout rooms yang biasa digunakan untuk pembagian peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk diskusi kelompok. Selanjutnya, terdapat fitur chat yang digunakan untuk berkomunikasi, adanya fitur polling yang bisa digunakan pendidik untuk melakukan survei atau quiz, dan selanjutnya yaitu fitur raise hand yang memungkinkan peserta didik jika ingin berbicara atau memiliki pertanyaan. Dan tentunya masih banyak lagi fitur Zoom yang lainnya. Selanjutnya ada Google Meet. Google Meet merupakan platform konferensi video yang dikembangkan oleh Google. Sama seperti Zoom yang awalnya dirancang untuk kebutuhan bisnis, kini Google Meet telah menjadi alat pembelajaran digital yang terbilang cukup sering digunakan, terutama dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, apalagi sudah terhubung dengan layanan Google lainnya. Google Meet memiliki fitur-fitur hampir mirip kayak Zoom, kayak berbagi layar yang memungkinkan untuk melakukan presentasi materi pelajaran, dokumen, atau aplikasi apapun. Selanjutnya yaitu ada fitur chat yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, lalu adanya fitur rekaman yang bisa digunakan untuk merekam sesi pembelajaran, adanya fitur noise cancellation yang berguna untuk mengurangi gangguan suara latar belakang untuk meningkatkan kualitas audio, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu ada Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah platform kolaborasi serta komunikasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Teams menyediakan lingkungan virtual terpadu yang menggabungkan berbagai alat untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, hybrid, dan kolaboratif. Microsoft Teams ini bisa digunakan untuk interaksi real-time antara pendidik dan peserta didik melalui berbagai fitur yang disediakan. Nah, fitur-fitur yang dimiliki Microsoft Teams itu antara lain adalah video konferensi, fitur chat, terus adanya fitur berbagi file untuk berbagi dan kolaborasi dokumen, terus ada fitur assignments, yaitu fitur untuk membuat, mendistribusikan dan menilai tugas, adanya fitur kelas notebook, yaitu untuk catatan kelas digital agar lebih terorganisir, lalu ada fitur breakout rooms yang berfungsi membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil untuk diskusi kelompok. Ada juga fitur whiteboard, ada forms juga untuk membuat quiz, survei, dan penilaian. Selanjutnya juga ada fitur kalender untuk mengelola jadwal kelas dan tenggat waktu, dan berbagai macam fitur lainnya. Baik, di next. Oke, selanjutnya ada platform yang bisa digunakan untuk membuat kuis interaktif. Yang pertama ada Kahoot. Kahoot merupakan platform pembelajaran digital yang berbasis permainan dan tentunya terbilang cukup populer. Kahoot ini dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, serta dapat menumbuhkan semangat dalam menjalani pembelajaran. Kahoot biasanya digunakan pendidik untuk membuat kuis, diskusi, dan survei interaktif yang dapat diakses oleh peserta didik melalui perangkat lunak apapun dengan menggunakan koneksi internet. Kahoot memiliki beragam fitur, diantaranya yaitu sebagai pembuat kuis dengan mencantumkan berbagai jenis pertanyaan. Lalu, kuis juga bisa dimainkan secara langsung atau live
atau sebagai tantangan mandiri. Terus adanya leaderboard untuk menampilkan peringkat peserta berdasarkan kecepatan dan akurasi jawaban. Lalu adanya fitur laporan analitik yang menampilkan data tentang performa peserta dan banyak fitur lainnya. Selanjutnya ada Quizzes. Quizzes merupakan sebuah platform pembelajaran digital berbasis permainan yang tentunya dirancang untuk membuat proses belajar dan penilaian lebih menyenangkan serta interaktif. Platform ini sangat berguna untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik, memberikan umpan balik secara instan dan memungkinkan pembelajaran yang lebih personal. Nah, fitur yang dimiliki Quizzes ini hampir sama dengan Kahoot. Di antaranya yaitu fitur pembuatan soal dengan berbagai jenis pertanyaan, lalu quiz bisa dimainkan secara langsung, terus lalu terdapat meme atau avatar untuk hiburan, adanya fitur laporan analitik yang yaitu menampilkan data terperinci tentang performa peserta. Selanjutnya adanya fitur bank soal, yang dimana kita bisa akses ribuan quiz yang dibuat oleh pendidik lain. Adanya fitur penambahan gambar, audio, serta video pada saat pembuatan pertanyaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan yang terakhir yaitu pengelolaan kelas digital dan e-learning. Pengelolaan kelas digital dan e-learning merupakan dua konsep yang berkaitan karena keduanya berfungsi dalam konteks pendidikan berbasis teknologi. Namun fokus dan fungsinya berbeda. Untuk yang pertama ada aspek pengelolaan kelas digital. Pengelolaan kelas digital melibatkan manajemen dan pengelolaan kelas yang diselenggarakan secara digital. Pengelolaan kelas digital ini mencakup berbagai aspek seperti yang pertama yaitu manajemen pembelajaran digital yang berfungsi untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan memantau kegiatan pengelolaan kelas digital. Hal ini termasuk manajemen pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pembelajaran. Penerapan pembelajaran digital dilakukan secara sinkron melalui pertemuan virtual atau asinkron dengan penyediaan konten yang dapat diakses kapan saja. Teknologi juga dapat memantau kemajuan siswa, memberikan umpan balik instan, dan memfasilitasi penilaian berdasarkan data. Dengan menerapkan manajemen pembelajaran yang baik, proses belajar mengajar akan menjadi lebih efisien, fleksibel, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Lalu yang kedua adalah menggunakan aplikasi pembelajaran seperti LMS untuk memudahkan pembelajaran online. LMS ini memudahkan pengelolaan, penyampaian, dan pelacakan program dan aktivitas pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah pengembangan strategi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan melaksanakan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta menggunakan bahan dan media pembelajaran berbeda untuk menjamin efektivitas pembelajaran. Proses ini juga mempertimbangkan perbedaan gaya belajar siswa sehingga strategi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan individu baik visual, auditori, dan motorik. Selain itu, strategi pembelajaran yang baik harus fleksibel, memungkinkan adanya perubahan seiring pertumbuhan siswa dan didasarkan pada penilaian rutin untuk mengukur efektivitas. Dengan pendekatan yang terstruktur dan dinamis, strategi pembelajaran yang dikembangkan dapat mendorong siswa untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua ada pengelolaan e-learning. Pengelolaan e-learning ini memiliki beberapa aspek penting untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas proses e-learning. Beberapa aspek utama manajemen e-learning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang efektif dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan ini harus mengacu pada hasil belajar yang ingin dicapai siswa. Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah merancang modul pembelajaran yang menarik dan interaktif serta memilih platform e-learning yang sesuai. Lalu yang kedua yaitu perancangan dan pembuatan materi. Melibatkan proses merancang konten yang interaktif, menarik, dan mudah diakses oleh siswa secara digital. Materi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan menggunakan berbagai format seperti teks, video, audio, dan multimedia interaktif untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda dari siswa. Selain itu, penyusunan materi harus mempertimbangkan struktur yang jelas, alur logis, dan elemen evaluasi yang memungkinkan siswa menguasai materi. Lalu yang ketiga adalah penyampaian pembelajaran. Penyampaian efektif harus bersifat interaktif dengan menggabungkan berbagai jenis media seperti video, animasi, dan simulasi. Siswa dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, fitur-fitur seperti kuis, latihan, dan sesi diskusi juga penting untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan pemahaman informasi.
Yang keempat yaitu media dan interaktivitas pembelajaran. Penggabungan media dan interaktivitas dalam pembelajaran menciptakan sinergi yang kuat. Misalnya video tutorial yang dilengkapi dengan kuis interaktif di akhir video yang dapat membantu siswa menguji pemahaman mereka. Lalu yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan pembelajaran e-learning. Penting untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan seperti peningkatan pengetahuan siswa, pengembangan keterampilan, perubahan sikap, dan kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran. Boleh di next? Oke, sekian pemaparan dari kelompok 1. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand. Oke, boleh dari Nela. Hmm, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rini Kanela Pitaloka. Izin bertanya, gimana sih cara menangani masalah ketidakadilan dalam akses pendidikan bagi siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda? Itu aja, makasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Nela. Selanjutnya ada dari Samara. Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Nama saya Samara Kasabila. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih platform pembelajaran digital itu bisa mendukung pembelajaran yang sifatnya itu asinkron, di mana siswa itu bisa belajar sesuai dengan waktu yang mereka bisa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Samara. Selanjutnya ada Salsa. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsa Nurliana dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, menurut kalian apakah tergantungan pada perangkat lunak atau teknologi digital pada saat ini di pendidikan itu bisa membatasi kreativitas para pendidik dalam mengajar? Oke. Oke, terima kasih Salsa atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Sapna, boleh? Oke, saya Sapna dari kelompok 5 izin bertanya, bagaimana pengajar dapat menangani tantangan disiplin dan etika dalam lingkungan kelas digital, terutama terkait plagiarisme dan kejujuran. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sapna atas pertanyaannya. Kepada Bu Eka, kami izin mencari jawaban 5 menit. Ya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, yang lain kalau misalkan nanti mau ada pendapat boleh ya disampaikan aja. Bu Eka, punten mau izin ke toilet boleh? Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu.
Izin menjawab pertanyaan dari Naila, kelompok 9. Pertanyaannya, bagaimana cara menangani masalah ketidakadilan dalam akses pendidikan bagi pengguna dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda? Jawabannya, dalam mengatasi masalah ketidakadilan dalam akses pendidikan bagi pengguna dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, memerlukan beberapa langkah ataupun strategi. Yang pertama itu bisa pemerintah atau lembaga pendidikan harus biasanya menyediakan beasiswa atau bantuan keuangan yang lebih luas untuk siswa dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian, sekolah ataupun universitas memastikan adanya akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan, termasuk teknologi dan sumber daya belajar. Yang ketiga, adanya program pembimbingan dan pendampingan khusus bagi siswa yang kurang terwakili agar mereka bisa mengembangkan potensi akademiknya. Kemudian perlu diadakannya kebijakan afirmatif dan penghapusan biaya tersembunyi seperti seragam, buku, dan transportasi untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Apakah sudah terjawab, Naila? Sudah, terima kasih Alia. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Samara, kelompok 6. Tadi pertanyaannya bagaimana platform pembelajaran digital mendukung pembelajaran yang bersifat asinkron, di mana siswa dapat belajar sesuai waktu mereka. Jadi jawabannya, platform pembelajaran digital mendukung pembelajaran asinkron, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan mereka sendiri, melalui beberapa fitur berikut ini. Yang pertama itu, dengan adanya platform pembelajaran digital, siswa dapat mengakses materi secara fleksibel. Siswa dapat mengikuti video modul atau materi pembelajaran kapan saja dan di hari mana saja. Terus yang kedua, tugas-tugas dapat diselesaikan oleh siswa sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Karena platform pembelajaran digital biasanya menyediakan jangka waktu tertentu untuk penyelesaian tugas. Yang ketiga, dengan forum diskusi online dan kolaborasi asinkron. Memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan teman sekelas dan pengajar secara asinkron. Mereka dapat membaca, menulis, dan menanggapi pesan atau pertanyaan di forum sesuai dengan waktu luang mereka. Yang keempat, siswa bisa mengajarkan kuis, latihan, dan evaluasi secara mandiri tanpa harus menunggu instruksi dari pengajar. Platform ini sering memberikan umpan balik otomatis yang membantu siswa mengetahui pengembangan mereka secara langsung. Dan yang terakhir, banyak platform menambahkan rekaman video pembelajaran atau kuliah yang dapat diputar ulang kapan saja. Siswa yang tidak bisa hadir secara langsung atau yang ingin mengulang materi dapat melakukan tanpa kehilangan informasi penting. Apakah sudah terjawab, Samara? Oke, sudah. Terima kasih, Melda. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa, kelompok 9. Tadi pertanyaannya itu adalah apakah ketergantungan pada perangkat lunak atau teknologi digital pendidikan dapat membatasi kreativitas para pendidik dalam mengajar? Nah, jawabannya itu ketergantungan pada perangkat lunak pendidikan memang dapat membatasi kreativitas para pendidik dalam mengajar. Namun hal ini tuh jarang terjadi. Jadi kuncinya itu adalah keseimbangan dan kemampuan pendidik untuk mengintegrasikan teknologi dengan metode pengajaran tradisional. Pendidik yang kreatif itu dapat memanfaatkan perangkat lunak sebagai landasan untuk mengembangkan ide-ide inovatif, menciptakan pembelajaran interaktif, dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Jadi, meskipun ada resiko ketergantungan, perangkat lunak pendidikan tetap dapat menjadi katalis bagi kreativitas guru jika digunakan dengan tepat dan tidak menggantikan peran sentral pendidik dalam proses pembelajaran. Apakah sudah terjawab, Salsa? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Satna kelompok 5. Jadi pertanyaannya, bagaimana pengajar dapat menangani tantangan disiplin dan etika dalam lingkungan kelas digital, terutama terkait plagiarisme dan kejujuran? Jawabannya, dalam lingkungan kelas digital, pengajar dapat menangani tantangan disiplin dan etika dengan beberapa cara efektif. Yang pertama, penting untuk menetapkan ekspektasi yang jelas tentang integritas akademik sejak awal, termasuk kebijakan tentang plagiarisme dan kecurangan. Pengajar dapat menggunakan perangkat lunak untuk mendeteksi plagiarisme dan kecurangan dan merancang tugas yang mendorong pemikiran orisinal. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dapat memotivasi mereka untuk bersikap jujur. Pengajar juga dapat menggunakan penilaian yang beragam seperti presentasi lisan atau proyek kolaboratif yang lebih sulit untuk dicurangi. Terakhir,
mendidik siswa tentang pentingnya kejujuran akademik dan konsekuensinya dari pelanggaran etika dapat membantu menanamkan nilai-nilai integritas yang akan bermanfaat bagi mereka dalam jangka panjang. Bagaimana, Sapna, sudah terjawab? Baik ya, sudah terjawab. Terima kasih. Sama. Oke, baik. Dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin memberikan tambahan terkait materi yang telah kami paparkan? Oke, baik. Kalau tidak ada, kelompok kami izin pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Bu Eka. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok satu atas pemaparan materinya. Udah luar biasa sekali. Menarik ya untuk materi kita hari ini dikemas dengan sangat baik juga. PPT-nya menarik. Seperti request saya juga tidak terlalu banyak apa namanya pemaparan materi. Sorry, maksudnya tidak terlalu banyak teks gitu ya. Suara saya terdengar jelas kan ya? Jelas, Bu. Oke. Tadi saya sudah menyimak beberapa pertanyaan dari teman-teman ke kelompok satu terkait kesenjangan dalam pembelajaran digital, terus terkait ketergantungan perangkat lunak, terutama bagi pendidik ya. Jadi saya coba ringkas saja ya, teman-teman. Nanti ada penambahan materi juga. Kebetulan Bu Ovi belum bisa join karena masih membuka ini kegiatan PPG. Jadi begini teman-teman, terkait kesenjangan dalam pembelajaran digital itu memang sampai dengan detik ini pun masih sangat dirasakan gitu ya, terutama untuk daerah-daerah yang 3T gitu. Tahu 3T? Ada yang tahu apa 3T? Coba Sabrina Aisyah. Tahu nggak daerah 3T? Ini yang berminat jadi guru harus tahu ya daerah-daerah. Tahu, Bu. Apa coba? Tertinggal, terluar sama apa ya? Terdepan. Sama apa? Oh ya, terdepan. Apa aja coba? Tertinggal, Terluar sama terdepan. terdepan. Ada pendapat lain? Sama, Bu. Ya, saya balas Bu Opi dulu bentar ya. Oke, jadi teman-teman ya terkait kesenjangan tadi memang sampai detik ini juga masih kita rasakan gitu. Sebenarnya dalam pendidikan ini tidak bisa hanya melibatkan pihak-pihak sedikit ya, tapi perlu perlu sangat banyak sekali melibatkan pihak-pihak luar seperti pemerintahan, sektor swasta dan juga masyarakat di daerah tersebut gitu loh. Kita ketahui bahwasanya sampai dengan sekarang pun pemerataan infrastruktur juga masih dalam proses gitu ya, belum belum semuanya merata gitu. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa upaya pemerintah sampai dengan hari ini juga sudah ada ya, mulai ada pemerataan seperti pembangunan listrik gitu ya di daerah-daerah terpencil untuk membantu apa namanya agar jaringan internet juga bisa masuk gitu ya ke daerah-daerah terpencil. Nah, eh, cara menangani kesenjangan ini menurut saya, makanya pernah saya katakan, kebetulan saya kan juga dari daerah ya, saya dari SMP, SD, SMP, SMA, saya itu di daerah gitu, di kabupaten gitu. Saya sempat merasakan eh, perbedaan yang lumayan timpang gitu ya antara di daerah dengan di kota gitu. Karena memang orang-orang di daerah itu agak terlambat gitu ya untuk menerima informasi, apalagi pembelajaran-pembelajaran terkini dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di kota gitu. Nah, makanya saya kenapa sering menyampaikan juga ke teman-teman mahasiswa gitu ya, sering-seringlah ikut pelatihan ya, ikut-ikut pelatihan terkait pembelajaran digital dan juga ikut pelatihan bagaimana cara guru
membuat sebuah pembelajaran dikemas secara kreatif dan inovatif, tidak harus dengan online aja gitu ya, tidak harus dengan digital gitu. Karena ketika kita menjadi pendidik nantinya, mungkin suatu saat ditempatkan di daerah terpencil yang aksesnya susah, atau kemudian jaringan internetnya tidak stabil. Nah, itu mau nggak mau kita harus memutar otak kita untuk bisa menyampaikan pembelajaran tetap kreatif tanpa harus berpaku pada adanya internet ataupun digital gitu ya teman-teman. Jadi sering-seringlah ikut pelatihan. Eh, Kemarin saya sempat beberapa mengikuti pelatihan terkait pembelajaran kreatif gitu ya. Menurut saya juga menarik gitu loh. Makanya kemarin kan sudah disebutkan sama Bu Opi ya bahwasanya eh, digital ini, pembelajaran digital ini sebenarnya tidak bermaksud untuk menggerus pembelajaran konvensional gitu ya. Jadi sebisa mungkin pembelajaran digital ini bisa berkolaborasi dengan pembelajaran-pembelajaran tradisional gitu ya. Bukan meninggalkan gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana kita sebagai guru di era digital sekarang itu bisa mengemas pembelajaran yang tradisional, tapi bisa juga dikolaborasikan dengan pembelajaran digital gitu. Caranya ya sering-sering ikut pelatihan. Kemarin saya sempat ada cara membuat pembelajaran kreatif gitu ya, menggunakan beberapa sarana prasarana yang sederhana, tapi menurut saya menarik gitu ya. Jadi tidak mesti harus memang berbasis digital terus, karena kita juga harus melihat situasi dan kondisi ya teman-teman. Bisa jadi nanti mungkin ketika teman-teman ingin berminat menjadi guru, ternyata penempatan di daerah. Nah, gimana caranya kalian bisa apa namanya bisa menyediakan pembelajaran yang kreatif ketika terbatas dengan internet gitu ya. Sebisa mungkin kalian harus mencari cara untuk bisa menyediakan pembelajaran yang kreatif tanpa harus menggunakan internet gitu ya. Lalu terkait ketergantungan perangkat lunak. Nah, ini memang eh, menarik menurut saya gitu ya tadi pertanyaannya, bisa menjadi kajian lebih dalam juga gitu, karena di era digital tadi memang ada beberapa dampaknya gitu ya. Salah satunya kita jadi keenakan gitu. Apalagi sekarang semua serba tersedia gitu ya di internet. Terutama bagi pendidik juga, nggak cuma mahasiswa gitu ya. Kadang karena saking sibuknya ada beberapa pendidik yang tinggal ketik aja di internet gitu ya. Sekarang kan ada banyak sekali aplikasi ya, aplikasi Gamal, ada Slides.go, ada EIPPT dan lain sebagainya. Itu yang kita tinggal ketik judul nanti keluar gitu otomatis contoh PPT-nya gitu. Kita tinggal menyampaikan besoknya gitu. Nah, dampak-dampak negatif yang seperti ini yang harapan saya bisa kalian hindari nantinya ketika kalian menjadi seorang pendidik gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena kita jangan dibiasakan untuk menerima gitu ya. Biasakan untuk mulai juga membuat gitu ya. Seperti saya juga mau memaparkan materi hari ini, saya juga beberapa hari sebelumnya saya sudah mempersiapkan gitu ya materi, saya kemas dalam bentuk PPT, kemudian nanti saya akan share contoh tutorial beberapa aplikasi digital yang teman-teman bisa gunakan gitu ya. Nah itu memang saya membuatnya dari awal gitu ya. Jangan dibiasakan dengan ketersediaan yang otomatis, yang digital seperti era sekarang ini, jadi eh, menghambat kreativitas kalian gitu ya. Lalu tadi terkait beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan baik ya oleh kelompok satu. Saya mau share sedikit ya tambahan materi. Oke. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Udah ada yang pernah pakai aplikasi Amaze untuk PPT kalian? Sebentar ya. Oh ya, ke semester 5 besok ada kegiatan ini ya, seminar ya. Semester Ma- 5 bukan sih yang di Maaf, Bu, suara Ibu. terdengarkah suara Yang saya? perkuliahan. Iya, yang Iya, dengan terdengar sekarang. Yang perkuliahan sama dosen Malaysia. ya, kok semester 5 kan Besok. ya? Iya, betul. Besok, Bu.
Nah, itu jangan sampai nggak ikut ya. Itu menarik sekali tuh temanya. Dibatasin Bu kuotanya Bu. Oh ya, karena harus bagi sama kelas B ya. Betul. Jadi berapa? 25 orang cuman. Itu berapa kali? Iya. Oke, nah ini salah satu contoh aplikasi juga yang saya gunakan karena saya lagi bosan pakai Canva. Jadi saya coba pakai Mesh. Menarik sih, tapi memang Mesh ini kelemahannya dia memang agak berat dan juga tidak bisa di-download ya teman-teman. Kalau Canva itu kan bisa di-download bentuk PPT, PDF, dan lain sebagainya. Kalau Mesh ini memang benar-benar cuma bisa online. Apa namanya, di Mesh ini juga banyak sekali template-templatenya. Bisa teman-teman. Oke. Eh, Hari ini berbicara tentang platform dan juga aplikasi digital pembelajaran. Tadi sudah sangat baik dijelaskan oleh kelompok satu ya terkait pengertian dari platform, kemudian digital pembelajaran dan lain sebagainya. Eh, Sudah di-share juga di grup. Nanti teman-teman yang lain jangan lupa untuk apa namanya disimpan juga ya karena nanti ketika UTS ataupun UAS karena materi kami juga akan apa pertanyaan-pertanyaan ataupun ujiannya juga akan tidak jauh-jauh dari materi itu yang teman-teman sudah jelaskan. Lalu ini terkait peradaban manusia ini saya singgung sedikit ya karena akan berhubungan dengan perjalanan dari digital pembelajaran. Itu yang pertama ada berkembangnya teknologi pertanian. Nah, ini era ini berlangsung pada masyarakat pertanian atau agraris. Gelombang kedua yaitu penggunaan konsep tentang efektivitas dan juga efisiensi, di mana semua kegiatan pada masa itu diselenggarakan secara untuk hasil yang optimal ataupun efektif dengan menggunakan sumber daya relatif dan juga relatif minimal ataupun efisien. Lalu gelombang ketiga, era ini berlangsung pada masyarakat di mana informasi itu ditandai dengan frekuensi pertukaran informasi yang tinggi dan juga berlangsung cepat. Nah, ini eh, era ini yang sedang kita rasakan juga ya, di mana pertukaran informasi itu sangat cepat sekali terjadi gitu ya. Apa-apa sekarang di medsos sudah sangat cepat diaksesnya. Dan juga penciptaan teknologi ini, teman-teman, sesuai dengan esensinya dilakukan untuk memudahkan dan juga membantu kegiatan hidup manusia benar. Memang dengan adanya perkembangan teknologi, tentunya banyak sekali perubahan paradigma yang terjadi. Salah satunya juga mempermudah proses kehidupan kita gitu ya. Banyak sekali perkembangan teknologi ini membantu berbagai kegiatan ataupun aktivitas dari manusia itu sendiri. Walaupun mampu memberikan kontribusi yang positif, dampak dari penciptaan sebuah teknologi juga tentunya ada dampak negatifnya gitu ya. Salah satunya tadi ya seperti yang saya jelaskan kita jadi ketergantungan gitu ya terhadap eh, ketermudahannya apa akses yang diberikan gitu ya. Salah satunya tadi seperti pertanyaan teman kalian ya kita jadi ketergantungan terhadap beberapa perangkat lunak ataupun yang ada khususnya bagi pendidik juga gitu tidak hanya bagi peserta didik ataupun mahasiswa bagi pendidik juga itu sangat berdampak kalau misalnya kita tidak bisa memilah gitu ya dengan baik ya itu tadi tidak bisa dipungkiri kita jadi ketergantungan sehingga akan mengurangi kreativitas kita gitu ya lalu kondisi tersebut mengubah pola belajar dan juga pembelajaran yang dilakukan oleh manusia ke arah yang lebih fleksibel gitu ya seperti yang dirasakan sekarang gitu. Misalkan kita memang tidak ada ruang kelas gitu ya, belum disediakan ruang kelas gitu, tidak menutup bagi kita untuk tetap melaksanakan aktivitas pembelajaran. Salah satunya ya ini gitu loh, kita bisa mengadakan via Zoom gitu ya. Jadi lebih fleksibel, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Oke, eh, nah berbicara terkait platform dan aplikasi digital pembelajaran. Nah, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran ini bukan sekadar, menurut saya bukan sekedar mengikuti tren global ya, melainkan merupakan suatu langkah yang strategis dalam upaya meningkatkan akses dan juga mutu dalam layanan pendidikan itu sendiri. Dan juga dalam berbagai literatur disebutkan bahwa tren inovasi pendidikan yang berkembang saat ini di dunia diantaranya adalah pembangunan platform lingkungan belajar yang virtual seperti kita ini ya. Lalu juga pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran lebih kooperatif, dan juga pembelajaran online. Di mana seperti yang sudah dijelaskan juga bahwasanya sekarang ini apa namanya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kita sebagai pendidik, sebagai dosen ataupun guru itu hanyalah fasilitator gitu ya.
Nah, teknologi digital yang mencakup teknologi informasi dan komunikasi baru seperti internet, dunia game online, robotika, dan juga pembelajaran 3D ya, tiga dimensi. Penggunaan teknologi digital ini memiliki beberapa dampak. Di antaranya, ini sudah saya ringkas. Pertama itu, kemajuan teknologi telah membuka akses informasi yang luas dan mudah dijangkau, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan juga lebih eksplor gitu ya. Lalu yang kedua, teknologi ini menawarkan berbagai metode pembelajaran yang interaktif dan juga menarik, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan engagement siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, penggunaan teknologi bisa memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar siswa, guru, dan juga orang tua, sehingga terjalin sinergi yang solid dalam mendukung proses pendidikan. Nah, teman-teman, perkembangan teknologi digital yang terus berlanjut seperti sekarang ini ya, saya contohkan ada big data, ada metaverse, dan lain-lain ini, diharapkan dapat merevolusi, dapat merubah pendidikan lebih lanjut, menjadikannya lebih efisien dan juga menarik. Nah, jenis-jenis platform yang biasa digunakan tadi sudah dibahas juga ya oleh kelompok satu ya. Ada contohnya Google Classroom, lalu ada Zoom, ada Moodle, ada apa namanya? Kalau sekarang ini ada platform Merdeka Belajar, ada Ruang Guru dan lain sebagainya. Nah, aplikasi digital terkini ya yang teman-teman bisa gunakan yang sudah apa biasa sekali mungkin kalian gunakan Canva ya kalau untuk PPT, ada Flip, ada eh, virtual tour, ada thesis. Kalau virtual tour dan thesis ini biasa digunakan untuk pembelajaran kalau misalkan apa namanya teman-teman ingin mengembangkan sebuah apa namanya pembelajaran berbasis virtual. Nah, ini bisa menggunakan virtual tour. Salah satu contoh aplikasinya thesis. Kemarin saya sempat membuat juga ya virtual tour ini menggunakan thesis lebih praktis menurut saya dan juga gratis. Kalau misalkan mau berbayar memang ada juga lebih lengkap lagi template-nya gitu. Kalau misalkan yang gratis menurut saya juga sudah lumayan ya. Ada Kahoot, tadi ada Quizzes, ada Book Creator untuk membuat modul. Nanti saya contohkan juga apa namanya tutorial membuat Book Creator. Kebetulan kemarin saya ada kolaborasi gitu membuat e-modul terkait arsip gitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari juga gitu. Bisa juga teman-teman gunakan untuk salah satu apa namanya penelitian skripsi kalian ya. Kalau misalkan berminat untuk membuat e-modul gitu ya, bisa menggunakan Book Creator ataupun Flip PDF juga menurut saya sudah bagus. Jadi teman-teman bisa mendesainnya dulu di Canva, kemudian di convert ke Book Creator ataupun Flip PDF. Nah, tentunya teman-teman kemudian teknologi itu ketika teman-teman mengembangkan ya sebuah pembelajaran digital harus mencakup beberapa hal di antaranya kepraktisan, user friendly dan juga aksesibilitas. Jadi akan menjadi PR banget ketika kalian mengembangkan misalkan atau membuat sebuah pembelajaran digital tapi tidak user friendly ya. Jadi kayak misalkan teman-teman tidak bisa nih, misal dalam suatu kelas ataupun ketika teman-teman menjadi guru, teman-teman udah membuat sebuah media pembelajaran digital yang penggunaannya itu susah gitu ya. Ketika teman-teman tidak bisa eh, mencontohkan ataupun orang lain menggunakannya kesulitan, nah itu menurut saya akan menjadi PR banget gitu. Artinya pembelajaran digital yang teman-teman kembangkan ataupun teman-teman buat itu tidak user friendly dan juga tidak praktis gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengembangkan sebuah media pembelajaran, perhatikan juga hal-hal berikut gitu ya, kepraktisannya, apakah juga user friendly. Kemarin saya sempat di pembelajaran S2 saya ketika saya lanjut kuliah itu, kami mengembangkan sebuah media pembelajaran 3D gitu ya, tiga dimensi. Lalu tapi ada miss gitu ya. Jadi ada beberapa fitur yang ternyata tidak bisa digunakan gitu. Nah, itu kan akan menjadi PR lagi gitu ya. Itu ternyata bisa dikatakan gagal produk juga gitu ya. Waktu itu saya memang menggunakan jasa programmer gitu ya. Karena menggunakan jasa programmer, untung masih ada garansi gitu. Jadi saya bisa kembalikan ke programmernya untuk dibenahi gitu ya. Terkadang memang pentingnya kita melihat situasi dan kondisi ya teman-teman. Ketika teman-teman mengembangkan sebuah
media ataupun pembelajaran digital gitu, kalian harus melihat situasi dan kondisi ataupun audiensnya gitu ya. Kebetulan kemarin saya sepertinya salah setting gitu, menggunakan media pembelajaran itu di tingkat SD gitu. Ternyata itu tidak sesuai. Kebetulan juga di Kota Palembang ini mungkin memang belum semaju di Jakarta ya. Jadi anak-anak SD-nya itu masih terbatas sekali gitu menggunakan laptop. Jadi ada beberapa hal yang mereka kesulitan gitu untuk Bu ini gimana cara kliknya, ini setelah ini tahapannya gimana. Jadi mereka masih kebingungan menggunakan fitur-fitur yang saya kembangkan gitu. Nah itulah pentingnya teman-teman harus melakukan analisis kebutuhan dulu ketika ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran yang berbasis digital tentunya gitu ya. Kalian harus lihat dulu audiensnya seperti apa. Apakah mereka sudah terbiasa dengan teknologi-teknologi terkini gitu ya. Oke, mungkin itu saja tambahan materi dari saya. Sebentar saya ada kemarin eh, aneh. Saya kemarin ada kolaborasi membuat e-modul teman-teman ya. Saya ini menggunakan book creator juga, tapi saya desainnya di Canva. Nanti saya share juga deh di grup. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah ini saya kemarin buat modul gitu ya. Nah ini lagi saya teliti lebih dalam lagi sama teman saya. Saya rencananya mau buat modul ini tapi berbasis AI gitu ya. Jadi saya buat kemarin saya desainnya pakai Canva dulu. Ini terkait pengelolaan kearsipan. Ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan juga nanti ketika PKM. Boleh nanti kalau mau ini saya share juga di grup. Nah ini berapa modulnya gitu. Menurut kalian menarik nggak kalau misalnya kalian juga menyertakan apa gambar, kemudian tulisannya bervariatif gitu ya. Jadi tidak monoton gitu loh ya teman-teman. Nah, ini salah satu juga keuntungan dengan adanya teknologi-teknologi digital sekarang gitu ya. Saya mendesainnya di Canva dulu, kemudian saya convert ke Book Creator. Nah, ini lagi saya teliti lebih lanjut gitu ya sama teman saya. Saya kolaborasi. Saya ini lagi mengembangkannya gimana caranya ngebuat modul ini bisa juga diakses secara pakai augmented reality ataupun mungkin juga nanti virtual tour juga gitu loh. Kalau modul biasanya harus disertakan rangkuman juga ya. Biasanya ada juga apa namanya pertanyaan juga dalam setiap penyampaian pokok bahasan gitu. Ini contoh modul yang bisa teman-teman lakukan ya. Harapannya nantinya ketika teman-teman sudah ini kan sudah belajar terkait teknologi digital pembelajaran ya. Nanti ketika PKM jangan lagi menggunakan apa namanya metode-metode ataupun media pembelajaran yang eh, tidak tidak kreatif gitu ya, terlalu monoton misalkan hanya anak silakan buka bukunya, buku. Biasanya kalau di sekolah itu ada buku paket gitu ya, buku paket yang memang sudah disediakan gitu, cuma terbatas pada itu gitu. Biasakan untuk teman-teman kreatif mulai belajar membuat e-modul gitu ya misalkan atau misalkan PPT-nya juga dibuat sekreatif mungkin. Kemarin saya kunjungan ke salah satu sekolah yang PKM juga alhamdulillahnya mahasiswa di sana itu sudah mulai gitu ya sudah menggunakan apa PPT presentasi mereka menyampaikan materi itu sudah menggunakan Canva. Ada juga kemarin pakai Mesh juga mereka gitu ya sudah mulai kreatif gitu, sudah mulai inovasi. Ada inovasi yang dikembangkan tidak terbatas lagi pada sebatas PPT yang template-nya itu aja gitu ya. Karena teman-teman eh, terkadang kan memang kita bosen ya kalau misalkan pembelajaran hanya sebatas teks aja gitu. Terkadang kan butuh penyegaran gitu ya. Misalkan apa menggunakan animasi-animasi ataupun tulisan-tulisannya juga yang lebih kreatif gitu ya. Tidak tidak monoton menggunakan Times New Roman aja gitu.
Ini beberapa contoh. Sudah terlihat. Sudah, Bu. Nah, ini kemarin saya sempat memberikan pembekalannya PKM untuk mahasiswa PKM terkait tutorial pembuatan e-book yang saya contohkan tadi menggunakan Book Creator. Ini nanti saya share juga di grup. Teman-teman, ya biasa ya kalau misalnya ini harus punya akunnya dulu, sign in dulu. Lalu ini beberapa caranya. Sebenarnya Book Creator ini bagus kalau misalnya teman-teman berminat gitu ya, pengen ngembangin sebuah komik gitu ya. Misalkan pembelajaran tentang kearsipan tapi dikemas dalam sebuah komik gitu. Nah, itu menarik juga menurut saya. Nah, ini kebanyakan kalau misalkan membuat komik bisa nih menggunakan Book Creator ini gitu ya. Bisa menggunakan juga. Nah, ini kan salah satu ini apa gambar-gambar gitu ya, desain visual yang biasa ada di komik-komik gitu ya. Ini saya gunakan juga pakai Book Creator gitu. Nah, ini contoh cara-caranya gitu ya. Nanti saya share juga. Teman-teman bisa. Atau udah ada yang pernah pakai Book Creator sebelumnya? Udah pernah menggunakan aplikasi itu? Belum ya? Belum ada. Oke. Nggak apa nanti saya share juga ya ini tutorialnya. Nanti teman-teman bisa pelajarin juga. Ini bisa menjadi referensi juga nih kalau misalkan pengen ngembangin ataupun meneliti skripsinya terkait mungkin efektivitas penggunaan ataupun pengaruh penggunaan e-modul berbasis book creator dalam pembuatan modul materi kearsipan mungkin bisa gunakan. Ini kemarin saya juga sempat melakukan pelatihan juga ke guru-guru SMK ya penggunaan book creator ini. Nah, ada kalau Canva kayaknya udah pada bisa semua ya, udah pada lihai semua ya kalau Canva. Insya Allah, Bu. Ini kemarin saya juga ada pelatihan ke SMK terkait kelas penggunaan Canva gitu ya. Ini sih saya yakin mahasiswa saya udah paham betul ya penggunaan Canva. Nah, ini beberapa elemen sudah tahu caranya. Penggunaan audio juga kalau misalkan di Canva. Nah, ini beberapa situs yang bisa terintegrasi dengan Canva ya, bisa masukin YouTube juga gitu. Kuis dari Canva, template-nya udah banyak ya kalau untuk kuis di Canva itu. Tapi balik lagi ya teman-teman, jangan mager ya kalau misalkan memang saat ini memang sudah sangat tersedia sekali banyak platform untuk apa template quiz gitu, jadi mager gitu ya buatnya. Boleh sesekali tapi jangan keseringan ya. Akan lebih bagus kalau misalkan buat sendiri gitu, diasah keterampilannya gitu ya. Oke, nanti saya share juga di grup ya terkait ini. Ada pertanyaan lebih lanjut, kita diskusi di sini. Ada pertanyaan lebih lanjut? Nggak ada. Terus saya yang bertanya nih. Saya aja yang bertanya ya. Oke, saya mau tanya pendapatnya. Hmm, siapa ya? Pendapatnya Muhammad Maulana. Terdengar suara saya, Mas? Muhammad Maulana. Ya, Bu. Oke. Mas Maulana sudah tergambarkah mau menulis skripsi tentang apa nantinya? Belum sih, Bu. Gimana? Saya kurang terdengar atau di saya aja ya nih sinyalnya ya kali ya? Atau gimana? Ya, Bu. Terdengar, Oke, Bu? sudah. Rencananya terkait apa skripsinya? Belum belum ada sih, Bu. Belum ada gambaran.
Iya. Oke. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Opi kemarin ya, terkait output dari mata kuliah digital pembelajaran ini, teman-teman kan harus punya produk ya nantinya kan. Mas Maulana belum tergambarkan juga kah produknya nanti akan seperti apa? Belum sih, Bu. Belum ada ya. Jadi teman-teman, saya rasa mulai dari sekarang itu harus mulai difikirkan akan membuat produk seperti apa. Jadi saya mau tanya nih Mas, menurut pendapat Mas Maulana, bagaimana ketika kamu nantinya menjadi pendidik gitu ya, ingin menerapkan pembelajaran digital di kelas, tahapan apa aja yang kira-kira akan kamu lakukan gitu, sebelum kamu mengembangkan ataupun ingin membuat pembelajaran yang berbasis digital? Hal dasar apa yang harus kamu lakukan? Mungkin membuat murid-murid atau siswanya terbiasa dengan teknologi dulu kayak gitu. Oke, kalau di sekolah tersebut ternyata siswanya udah terbiasa nih, misalnya kamu ngajarnya nanti kan di SMK. Mungkin mereka otomatis menurut saya kalau di beberapa kunjungan kemarin itu mereka sepertinya udah terbiasa gitu dengan teknologi gitu, misalkan dengan laptop, dengan handphone ataupun yang berbasis digital gitu. Misalnya mereka secara teknologi udah melek banget nih, udah bisa gitu. Selanjutnya langkah apa yang harus kamu lakukan? Mungkin mulai menggunakan uh, Hmm, medianya mulai berganti mungkin dari buku jadi e-book kayak gitu. Dari tugas-tugasnya juga mungkin nggak kayak dulu lagi, udah nggak pakai buku lagi mungkin. Oke, oke, baik cukup bagus ya jawabannya Mas Maulana. Terima kasih. Jadi teman-teman seperti di mata kuliah evaluasi pendidikan juga kemarin saya sempat menyampaikan ketika teman-teman ingin menerapkan sebuah metode ataupun media pembelajaran di sebuah kelas gitu ya. Menurut saya langkah awalnya adalah tetap need analysis gitu ya. Tetap analisis kebutuhan gitu. Yang paling dasar menurut saya teman-teman lakukan gitu. Jadi biasanya kalau kemarin saya juga eh, sudah Zoom gitu ke beberapa mahasiswa PKM gitu, biasanya dalam satu mahasiswa itu akan diberikan beberapa kelas gitu. Nah, arahan saya yang pertama mereka adalah melakukan analisis kebutuhan dulu terhadap kelas tersebut gitu. Bisa melalui Google Form ataupun pengamatan sederhana gitu ya. Terkait kebiasaan-kebiasaan ataupun gaya belajar apa sih yang dominan di kelas tersebut. Karena itu akan berdampak ataupun berhubungan dengan metode ataupun media pembelajaran yang akan teman-teman sampaikan gitu ya. Kalau misalkan ternyata di kelas tersebut gaya belajarnya kebanyakan visual ya teman-teman harus sering-sering menggunakan media pembelajaran yang berdasar visual gitu ya. Akan kurang tepat ataupun mungkin akan kurang maksimal ketika teman-teman misalkan menggunakan metode pembelajaran dengan berbasis audio aja gitu. Misalkan cuma ceramah aja sementara ternyata di kelas tersebut dominan siswanya itu banyak tertarik kalau misalkan gurunya itu menyampaikan materi yang secara visual gitu ya, banyak banyak gambar-gambar ataupun secara video juga gitu ya. Nah, yang pertama itu need analisis gitu. Kemudian kalian juga lihat situasi dan kondisinya gitu. Apakah sarana prasarananya memadai gitu ya. Seperti yang saya contohkan ketika saya sempat gagal produk ya, mengembangkan sebuah pembelajaran 3 dimensi, ternyata audiensnya ataupun subjek yang saya teliti itu kurang tepat gitu. Saya ternyata cocoknya pembelajaran 3 dimensi itu di tingkatan sekolah menengah pertama ataupun SMA gitu. Sepertinya media yang saya kembangkan itu kurang tepat kalau diberikan ke siswa tingkat SD gitu, karena mereka belum belum sejauh itu gitu ya pemahamannya terhadap fitur digital yang saya kembangkan gitu. Lalu teman-teman terkait produk yang Bu Opi apa namanya arahkan gitu ya, mulai dari sekarang saya harap teman-teman mulai memikirkan gitu. Kira-kira mau buat apa gitu nanti hasil akhirnya gitu ya.
Saya kurang tahu kalau di UNJ ini apakah ada pelarangan untuk menggunakan jasa programmer atau seperti apa gitu ya. Kalau di kampus saya sebelumnya itu kebetulan tidak ada larangan selagi memang itu konsepnya ataupun dasarnya dari kita gitu. Karena memang setahu saya untuk di tingkat pendidikan gitu, bahkan saya yang jurusan basic backgroundnya adalah teknologi pendidikan itu memang tidak tidak diajarkan terkait pengkodingan gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman ingin membuat virtual tour ataupun yang memang berbasis digital banget gitu, memang tidak ada materi ataupun mata kuliah terkait pengkodingan gitu. Makanya saya biasanya kolaborasi menggunakan jasa programmer gitu. Nah, misalkan teman-teman punya kenalan nih anak-anak IT, nah bisa tuh dimintain tolong buat misalkan kalian udah punya konsep, Bu, saya tertarik menggunakan apa, ingin ngebuat produk virtual tour misalkan kearsipan gitu ya, contoh-contoh arsip gitu. Misalnya di sekolah ini di SMK ini ada labnya gitu ya, nah ada lab digital perkantorannya gitu, mau teman-teman kembangin virtual tournya atau seperti apa bisa juga gitu ya, misalkan meminta tolong temannya yang berbasis IT. Kalau saya sih sah-sah saja menurut saya gitu, yang penting dasar konsepnya itu dari kalian gitu dan kalian tahu cara pengoperasionalnya gitu. Jadi kalian tahu cara menggunakannya gitu, meskipun memang kalian bukan yang buat dari awal, tapi kalian tahu cara gunainnya gitu ya. Lalu juga misalkan kayak kata Bu Opi juga tidak harus memang digital gitu ya. Misalkan teman-teman mau, contohnya apa kemarin dari Bu Opi, misalkan tidak berbasis digital. Contoh output produknya ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Contohnya apa? Suara saya keras nggak sih? Terdengar nggak ya? Terdengar Keras, kan? Bu. Oke. Apa KJ kemarin contoh dari Bu Opi misalkan kalian memang tidak harus yang berbasis digital banget gitu. Masih ingat nggak? Output mata kuliah ini kan ya. Iya, produknya. Kalau misalnya nggak begitu jajal, bisa jadi bentuk media pembelajarannya aja sih, Bu. Yang apa? Media pembelajaran. Mm-mm. Ke Tapi diusahain sih harusnya digital ya, karena kan eh, harus Mm-mm. selaras, harus seiring sama dengan mata kuliah ini. Oke. Ada lagi? Kamu udah terpikirkan mau buat apa? Belum. Belum ya, baru pertemuan ketiga. Oke. Tapi gak apa-apa mulai cari referensi-referensi gitu ya. Kalau teman-teman tahu tesis itu coba deh dipelajari di YouTube. Udah banyak sekali tutorialnya. Tesis itu menurut saya nggak terlalu ribet ya kalau misalkan mau dikembangin gitu ya. Cukup pakai handphone pun bisa sebenarnya gitu. Pakai kamera biasa gitu, misal mau ngembangin virtual tour ataupun augmented reality gitu. Kalau yang memang suka yang berbasis IT, tesis itu menurut saya agak sebenarnya nggak terlalu ribet gitu, nggak terlalu susah. Bahkan sekarang di PPT teman-teman gitu ya, di PPT itu udah tersedia apa namanya template yang berbasis 3 dimensi gitu. Nah kebetulan kemarin saya ada buat juga buat pop up gitu ya, pop up book. Nah ini teman-teman bisa ambil juga, saya banyak dari PPT loh. Bentar ya saya coba. Ini sambil menunggu ini apa selesai gitu, saya karena berhubungan dengan platform dan beberapa aplikasi digital gitu ya. Sebentar. Kemarin saya ada membantu Bu Dewi juga terkait apa namanya membuat pop up book gitu ya. Saya lupa kemarin saya taruh mana sebentar. Ini saya pakai buatnya pakai PPT. Sudah terlihat kah? Dan teman-teman tidak perlu ini ya, apa misalkan jangan takut kalau misalkan teman-teman misalnya udah punya ide nih. Kalau misalkan mau tanya ke saya ataupun ke Bu Opi boleh ya. Kalau misalkan Bu, saya pengen buat ini nih, boleh boleh dikasih referensi atau saya tidak masalah, saya akan sharing juga gitu loh. Kalau misalkan bisa saya bantu, akan saya bantu gitu.
Nah, ini kemarin saya buat, udah terlihat kan? Sudah, Bu. Nah, ini saya buat pop up kemarin. Tadi dipasang kan? Pasang. Itu Ibu buat berapa lama, Bu? Taruh nih. Ada Pak. Bu Eka. Nah, itu sebenarnya untuk apa namanya membuatnya memang lumayan agak apa karena harus per layer gitu ya karena kita membuatnya harus seperti buku gitu tapi sebenarnya untuk apa namanya asetnya itu sudah banyak tersedia gitu loh teman-teman di apa di PPT ataupun di Google Drive gitu. Ada beberapa apa, tutorial di YouTube yang sudah menyediakan asetnya gitu. Teman-teman bisa ambil untuk teman-teman lebih kembangkan lagi gitu ya. Aset-aset yang sudah tersedia, kalian convert ke PPT, lalu buat bisa bentuk jadi pop-up book seperti itu gitu. Itu bisa menjadi referensi teman-teman nih, misalkan pengen ngebuat pop-up book yang menarik gitu mungkin nanti mau dibawakan ketika teman-teman PKM ataupun bisa juga jadi referensi teman-teman untuk output dari mata kuliah ini gitu. Oke, ada pertanyaan lagi atau mungkin diskusi atau yang mau sharing Bu? Saya udah kepikiran mau buat ini gitu. Mungkin bisa saya arahkan lagi ataupun bisa saya bantu gitu. Silakan ada pertanyaan lagi. Itu mau dipasang di lantai 10. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Cukup. Oke, bentar lagi mau habis ya. Nah, mumpung di sini untuk kegiatan KKL, ketua panitia siapa? Dayat. Oh, Dayat ya. Itu kalian nggak ada Zoom meeting sama, ini kalian pakai travel kah? Pakai, Bu. Oke. Saya, itu kan kemarin Pak Roni ngarenya kami ya, dosen CPNS yang jadi dosen pembimbingnya gitu. Saya pengennya ada Zoom meeting sama pihak travelnya ya, Mas Kije ya. Nanti coba ditanyain ke Dayat. Baik, Bu. Jangan jangan hamin berapa gitu. Jadi kami, karena ini jujur yang baru tahu saya gitu, teman-teman CPNS yang lain belum tahu gitu. Cuman Pak Roni memang sempat ada omongan gitu. Saya pengennya nanti ada apa? Ada Zoom meeting lah, karena kan saya pengen tahu nih kemana aja, terus kemana aja sih tujuannya? Boleh teman-teman acara yang tahu untuk RD-nya, KJ nggak ikut atau gimana? IJ nggak ikut, Bu. Oh, ini nggak wajib ya atau gimana? Wajib, Bu. Cuman sebelumnya saya udah KKL keluar. Oh, oke. Kemana aja tujuannya? Izin jawab ya, Bu. Jadi kita Hmm, kedua destinasi. Yang hmm, pertama itu ada arsip di Bandung, dua arsip di Bandung, hmm. sama floating market, Bu. Oh, cuma dua destinasi ya? Iya, Bu. Nah, itu waktu ke arsip boleh tuh teman-teman nanti bisa jadi referensi ya. Mau apa lihat-lihat arsipnya di sana gitu. Ke floating market ngapain? Jalan-jalan? Iya, karena dibagi dua gitu, Bu, waktunya. Jadi kan buat yang ke arsip itu buat yang disaranin sama Pak Roni, sama yang ke floating market itu sebenarnya dibebasin mau kemana. Jadi tapi kita pilih ke floating market kayak gitu.
Nanti paling itu ya, tolong KJ disampaikan ke Dayat. Kami yang tim CPNS pengennya nanti kalau bisa jangan mepet-mepet ya. Saya pengen lihat juga gitu dari pihak travelnya gimana gitu. Jadi berapa bis? 2 bis ya? Iya, kemungkinan 2 bis. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan 10 menit lagi itu bisa teman-teman gunakan buat persiapan kuliah selanjutnya. Ada kuliah lagi sama siapa? Kami ada perpajakan sama Bu Kansa dan Pak Nurdin, Bu. Oh, sama Bapak saya. Oke. Nanti ketemu dengan saya lagi di kuliah evaluasi ya, jam 1. Dibantu persiapan juga untuk presentasi kelompoknya. Nanti ada tambahan materi dari saya. Dan semoga Prof. Henry bisa join juga. Baik, Baik, Bu. kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, terima kasih atas atensinya. Terima kasih kelompok 1 dan teman-teman yang sudah bertanya tadi ya. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.